Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan. Polda Sumut amankan 2 WNA yang seludupkan ribuan masker di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Raja dan Ratu Belanda mengunjungi kawasan Danau Toba. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut, edisi Jumat 13 Maret 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Hairunisa Nasution, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin menjalani sidang dengan agenda eksepsi atau nota keberatan dalam kasus dugaan suap di Pemko Medan di Pengadilan Tipikor Medan Kamis kemarin. Eksepsi dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Zulmi Eldin, yakni Nizamuddin, kepada majelis hakim yang diketuai oleh Abdul Aziz. Pihaknya keberatan dengan penetapan tersangka Zulmi Eldin yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 tahun 2014 yang mensyaratkan calon penyidik melakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum, Eldin baru memasuki tahap pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Eldin terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Oktober 2019 lalu bersama dengan Kasubag Protokoler Bagian Umum Sekda Pemko Medan Syamsul Fitri dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Medan Isa Ansyari. Eldin didakwa menerima suap 2,1 miliar rupiah secara bertahap dari beberapa dinas di Pemko Medan. Tadi dijelaskan oleh eksepsi itu bahwa Pak Eldin itu tidak masuk kategori yang OTT sesuai dengan pasal 1 angka 19 KUHP. Disitulah rumusan daripada OTT, yaitu orang yang tertangkap ketika melakukan atau sesaat kemudian ditangkap karena melakukan itu atau diteriakan oleh khalayak. Anggota DPR RI dan DPRD Serdang Bedagai terlibat adu mulut dengan oknum satpam di PT Sri Rahayu Agung atau PT SRA Sedang Bedagai. Adu mulut terjadi lantaran oknum satpam tidak memberi izin anggota DPR RI dan DPRD masuk untuk menemui pimpinan perusahaan. Kita mau bicara regulasi, ayo kita bahas regulasi. Kejadian bermula saat anggota DPR RI, DPRD beserta OPD Serdang Bedagai ingin meninjau langsung PT SRA. Peninjauan dilakukan karena pemerintah mendapat aduan dari warga dari 4 desa di Kecamatan Kotari, Serdang Bedagai terkait ditutupnya akses jalan oleh PT SRA. Upaya peninjauan mendapatkan penolakan hingga anggota DPR RI, DPRD beserta OPD Serdang Bedagai harus pulang karena dilarang masuk. Dan meski demikian, anggota DPR RI Muhammad Husni menyebut akan menindaklanjuti kasus penutupan akses jalan oleh PT SRA ke tingkat DPR RI. Kalau misalnya mereka tidak mengindahkan di portal ini untuk dibuka, kita akan lihat aspek hukumnya. Kita lihat aspek hukumnya. Kita juga akan periksa HGU-nya nih, masih berlaku apa tidak. Ya, kita tidak peduli. Sejumlah wartawan mengecam tindakan Ketua Komisi 1 DPRD Batubara yang melarang wartawan meliput kegiatan audiensi warga di kantor DPRD Batubara. Sejumlah wartawan dari berbagai media awalnya akan meliput pertemuan warga desa Sumberrejo, Kecamatan Datuk 50 terkait pengangkatan dan pemberhentian terhadap 9 perangkat desa yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Namun acara pertemuan antara warga dengan wakil rakyat tersebut tidak diizinkan untuk diliput para wartawan yang menunggu di kantor DPRD sejak pagi hari. Ketua Komisi 1 DPRD Batubara, Azwar Amri, meminta wartawan keluar dari ruang rapat karena audiensi dikelar secara tertutup. Sementara saat dikonfirmasi, Azwar Amri menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan dirinya tidak bermaksud untuk mengusir para wartawan dari ruang rapat dengan alasan audiensi tersebut digelar secara tertutup. Jadi tadi, karena kami melihat ini kan masih mentah, dikhawatirkan nanti ada salah persepsi sehingga tadi saya putuskan untuk rapat tertutup. Pengertian rapat tertutup itu belum bisa diliput, itu aja nggak ada pengusiran. Jadi kalau memang itu adalah merupakan suatu kelemahan, saya atas nama Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mengamankan 416 ekor satwa belangkas yang akan diseludupkan ke sejumlah negara.
Saat polisi tiba di lokasi, 416 ekor belangka sudah dikemas ke dalam kotak, namun pelaku melarikan diri. Ratusan ekor satwa dilindungi tersebut diduga akan dijual ke sejumlah negara di Asia. Barang bukti 416 ekor satwa belangkas kemudian disita petugas Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut. Pelaku penyeludupan masih diburu dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Untuk tersangka saat ini sedang dilakukan pencarian, pengejaran terhadap yang bersangkutan. Jadi itu ditemukan teronggok di bawah pohon, ya, kemudian ditemukan oleh tim kami dan kita amankan. Petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai gagalkan penyeludupan 10 ton bawang bombay asal Malaysia di wilayah perairan Tanjung Bangsi, Panai Hilir, Labuhan Batu. 3 anak buah kapal diamankan petugas. 10 ton bawang bombay diseludupkan menggunakan kapal tongkang KM Madu Rezeki asal Malaysia. Nilai total bawang bombay diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah. Aksi penyeludupan marak setelah melonjaknya harga komoditas pangan di pasaran, termasuk harga bawang bombay, akibat wabah COVID-19. Sebelumnya harga bawang bombay berkisar Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara petugas juga menangkap 3 anak buah kapal yang kini sedang menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Teluk Nibung. Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan terancam pidana maksimal 10 tahun penjara dengan denda lebih dari Rp50 juta. Bisa layak tanam di Indonesia. Sekitar 10.000 bag seperti ini, kurang lebih 1 bag itu 10 kg, jadi totalnya kurang lebih 10 ton. Nanti akan kita cacah lagi setelah. Satreskrim Polres Asahan menangkap 3 oknum satpam yang membunuh seorang siswi SMP karena mencuri buah sawit. 3 pelaku pembunuhan yakni RS, DA, dan SH. Ketiganya merupakan oknum satpam perkebunan Sekepayang Kabupaten Asahan. Ketiga pelaku membunuh korban NS usia 14 tahun yang mencuri buah kelapa sawit. Para pelaku membuang jasad korban di lokasi area perkebunan dan atas perbuatannya ketiga pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana mati. Ada 2 kasus, yang pertama. Namun yang pertama karena sudah pernah memperingatkan korban untuk tidak melakukan perbuatan mengambil berondolan itu. Nah, pada saat itu di hari Minggu sekitar jam 5-6 sore para pelaku menegur kembali terhadap korban. Dan korban Personil Polsek Hamparan Perak menangkap bandar narkoba di kawasan pesisir Belawan dengan barang bukti berupa 1 kg ganja. Pelaku atas nama Raman Sensi Hombing ditangkap di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli atas kepemilikan narkoba. Menurut polisi, pelaku merupakan bandar narkoba jaringan Aceh dan mengedarkan narkoba melalui pesisir Belawan. Barang bukti yang diamankan 1 kg daun ganja kering dan timbangan. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap 2 pelaku lainnya dengan barang bukti 54 gram sabu-sabu. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Semula barangnya informasi 1 kilo, ya sudah dijual dia 200 gram. Jadi sisanya tinggal 800 gram. 800 gram sisanya ganjanya. Kalau untuk narkoba itu sekitar 54 gram. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Polda Sumut amankan 2 WNA yang seludupkan ribuan masker di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Ditreskrimsus Polda Sumut menyita ribuan masker milik 2 WNA asal Malaysia di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Ribuan masker tersebut akan dibawa ke Malaysia pasca wabah COVID-19 di 105 negara di dunia. Ribuan masker hasil penyeludupan 2 WNA asal Malaysia disita Ditreskrimsus Polda Sumut usai diserahkan pihak Aviation Security di Bandara Kuala Namu. Kejadian bermula saat petugas Aviation Security atau AFSEC di Bandara Kuala Namu memeriksa 2 WNA asal Malaysia
yang membawa 8 box besar berisi masker. Atas temuan tersebut, petugas Afsek menyerahkan barang bukti 8 box berisi ribuan masker beserta 2 WNA ke Ditreskrimsus Polda Sumut. Kini 2 WNA asal Malaysia sedang dalam proses penyelidikan polisi dan polisi membenarkan bahwa ribuan masker tersebut diseludupkan untuk dibawa ke Malaysia pasca wabah COVID-19 yang terjadi di 105 negara di dunia. Dan saat ini sedang kami kembangkan, kami dalami di Krimsus. Jumlahnya juga masih dihitung, masih dicek dulu. Ya, yang bisa saya sampaikan bahwa benar bahwa Afsek menyerahkan pada kami orang yang membawa masker di lingkungan. Penderita kanker di Medan mengeluhkan sulitnya mendapatkan masker. Selain sulit didapat, harga masker juga melambung tinggi. Menurut pengurus Yayasan Onkologi Anak Medan, kelangkaan masker dan tingginya harga menyulitkan para anak penderita kanker. Harga masker yang biasanya hanya Rp30.000 per kotak, kini menjadi Rp200.000 per kotak pasca maraknya virus corona. Yayasan Onkologi Anak Medan atau YOAM saat ini mendampingi sekitar 500 anak penderita kanker dari seluruh wilayah di Sumatera Utara. Saat ini stok masker yang ada di rumah singgah YOAM di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang semakin menipis. Padahal penderita kanker sangat rentan terhadap virus sehingga sehari-hari mereka harus menggunakan masker untuk mengurangi dampak lingkungan di sekitar mereka. Pengurus YOAM berharap pemerintah untuk segera menanggulangi kelangkaan masker agar anak dan keluarga penderita kanker bisa memperoleh masker lebih murah, lebih mudah, dan dengan harga yang lebih terjangkau. Udah, saya kemarin nyari ke apotik, ada pun harganya selangit. Selangit ya? Berapa? Sementara kita dapat ini dari donasi kan. 250.000 per kotak. Yang biasanya? 50.000. 90. Para kepala desa dari 459 desa di Kabupaten Nia Selatan mendapatkan pelatihan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nia Selatan. Pelatihan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nia Selatan. Para kades dan kepala urusan atau KAUR keuangan desa dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Nia Selatan dilatih agar dapat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes dalam mengalokasikan anggaran dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan diberikan untuk membantu pemerintahan desa secara komputerisasi. Pelatihan aplikasi Siskeudes ini dilaksanakan hingga 3 minggu ke depan yang diikuti oleh Kades dan Kaur Keuangan Desa dari total 459 desa yang ada di Kabupaten Nia Selatan. Pernah sering. Nah, dengan adanya bimbingan teknis hari ini yang dipandu oleh Dinas DPMD, dinas terkait, kita sudah mengerti bahwa pentingnya yang namanya Siskeudes ini. Jadi kita sudah tahu Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI MS Fadilah memimpin acara serah terima jabatan Komandan Yonif Rider 100 Prajurit Setia. Acara diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Pangdam Maijen Fadilah didampingi Komandan Upacara Mayor ARM Okiang. Serah terima jabatan dan Yonif Rider 100 dilakukan dari pejabat lama Letkol Infanteri Lizardo Gumai kepada pejabat baru Mayor Infanteri Ziaul Haq. Letkol Infanteri Lizardo Gumai menempati posisi baru sebagai Dandim 0303 Bengkalis Korem 031 Wirabima. Sedangkan Mayor Infanteri M. Ziaul Haq sebelumnya menempati posisi sebagai Pabandia Sinteldam 1 Bukit Barisan. Dalam arahannya, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen MS Fadilah berpesan agar para pejabat yang baru dilantik bisa meneruskan tugas kepemimpinan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga besar Rider 100. Akan memberi sesuatu pada siapapun juga. Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution resmi bergabung sebagai kader PDI Perjuangan. Bergabungnya Bobi memperkuat sinyal kesiapan untuk maju pada pemilihan Wali Kota Medan pada 2020 mendatang melalui PDI Perjuangan.
Kedatangan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, disambut Ketua DPD PDI Perjuangan, Japor Mansaragih, di kantor DPD PDIP Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Dalam pertemuan, Bobi memperkuat komunikasi dengan PDIP sekaligus meresmikan diri untuk bergabung sebagai kader partai. Menurut Bobi, hal ini dilakukan untuk memperkuat dukungan melalui pemenuhan mekanisme partai dan sinyal kesiapan untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Medan 2020 melalui PDIP Perjuangan. Bobi berharap agar dirinya dipilih sebagai calon Wali Kota Medan dari PDI Wali Kota Medan agar dirinya dipilih sebagai calon Wali Kota Medan dari PDI Perjuangan, namun tetap membuka jalur komunikasi dengan parpol lain yang sebelumnya telah mendapat sinyal positif dukungan dari sejumlah partai, diantaranya Golkar dan Nasdem pada Pilkada 2020. Hingga kini pihak PDI Perjuangan Sumut menyampaikan ada satu kandidat lain yang direkomendasikan sebagai calon Wali Kota Medan dari PDI Perjuangan selain Bobi Nasution, yakni Wali Kota Pertahanan Medan, Ahyar Nasution. Saya daftar pertama itu sebagai bakal calon wali kota kan dari PDIP. Setelah itu belum pernah lagi bersilaturahmi ke sini, ya, Ketua. Jadi ini pertama agendanya silaturahmi, dan yang kedua agenda saya tadi saya mengisi formulir pendaftaran sebagai. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Raja dan Ratu Belanda mengunjungi kawasan Danau Toba. Tetaplah bersama kami. Raja Belanda William Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi 3 kabupaten di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Kedatangan mereka disambut antusias baik dari jajaran pejabat maupun warga di sekitar Danau Toba. Raja Belanda William Alexander dan Ratu Maxima tiba di Bandara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara sekitar pukul 10 Kamis pagi. Pengamanan untuk menyambut keduanya sudah dipersiapkan dengan baik dari anggota TNI dan Polri. Rombongan akan menuju ke 3 kabupaten di kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Simalungun. Warga di sekitar Danau Toba juga antusias untuk menyambut kehadiran Raja dan Ratu Belanda yang dijadwalkan selama 1 hari berkunjung ke wilayah Sumatera Utara. Raja Alexander dan Ratu Maxima dari negara Belanda mengagumi objek wisata Danau Toba di Bukit Singgolom, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Atas apresiasinya direncanakan berbagai dukungan bantuan untuk penataan. Raja Belanda Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Danau Toba, Sumatera Utara pada Kamis sekitar pukul 10.22 waktu Indonesia Barat. Tiba di Singgolom, Raja dan Ratu Belanda didampingi Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Wisnu Tama, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi beserta Dirut BPODT Ari Prasetyo. Keindahan Danau Toba, khususnya di pantai objek wisata di Singgolom, perlu ditata lebih baik sehingga mampu meningkatkan potensi pariwisata. Raja Alexander dan Ratu Maxima tidak hentinya menyampaikan bahwa Danau Toba wonderful kini sudah masuk dalam daftar rencana untuk diberikan bantuan. Usai mengunjungi objek wisata Singgolom, rombongan menuju Dusun Siambat Dalan di Tampahan untuk menyaksikan kehidupan masyarakat di pinggiran Danau Toba serta pemandangan rumah adat Batak. Dan membantu kita untuk paling tidak melakukan joint promotion untuk membawa turis-turis Belanda ke sini untuk berwisata di Danau Toba, karena memang Danau Toba dari sisi keunggulan naturalnya cukup baik, sehingga saya pikir mereka optimis ini cukup menarik untuk. Raja Belanda William Alexander dan Ratu Maxima meninggalkan kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara setelah mengunjungi sejumlah lokasi dan kembali ke Belanda. Raja Belanda Willem Alexander, Ratu Maxima bersama rombongan meninggalkan kawasan Danau Toba dengan menggunakan kapal. Mereka berkeliling 4 kabupaten di kawasan Danau Toba untuk melihat keindahan Danau Toba beserta budaya dan pengolahan hasil alam. Sekitar pukul 5 Kamis sore, rombongan menuju Bandara Kuala Namu, Deli Serdang melalui jalur darat dan terbang menuju Belanda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menyatakan kunjungan Raja dan Ratu Belanda
berdampak positif ke depan, terutama untuk menjalin peluang investasi di Danau Toba. Ada berbagai macam tempat yang kita lihat di sana, gitu ya, dan Raja dan Ratu sangat senang sekali lihat budaya di sini. Tadi sempat ke Samosir juga, sempat ke Del juga, dan mereka sangat menghargai. Apa tindak lanjutnya setelah ini, Mas, mengenai investasi kita? Kalau dari aspek kami lebih dari pariwisata sebenarnya ini. Ya. Contohnya apa, Mas? Joint promotion atau apa? Lebih detail. Pemirsa, jelang akhir pekan kita akan memberikan rekomendasi wisata Pulau Dewata Bali ternyata juga ada loh di Kabupaten Serdang Bedagai. Di Pantai Bali Lestari, Anda bisa menikmati keindahan pantai dan juga merasakan seolah-olah sedang berada di Pulau Dewata Bali. Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Halo guys, nah sekarang saya sedang berada di Pantai Bali Lestari yang lokasinya itu ada di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk dapat sampai ke lokasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menit atau sekitar 53 km dari pusat kota Medan. Dan uniknya di pantai ini, kamu akan disuguhi dengan nuansa khas Bali. Ornamen khas Bali seperti pura dan dekorasi payung untuk bersantai di pantai ini seakan mengingatkan Anda berada di Pulau Dewata Bali. Tapi ternyata Pantai Bali Lestari ini berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang berjarak sekitar 55 km dari kota Medan. Pantai Bali Lestari dibuka sejak tahun 2015 silam dengan lahan seluas 11 hektar. Wisatawan baik lokal maupun luar daerah yang mengunjungi Pantai Bali Lestari mengatakan lokasi ini dipilih karena nuansa khas Bali dan harga tiket yang terjangkau yakni hanya Rp10.000 per orang. Keluarga saya datangnya dari kota Bengkulu. Jadi saya bawa keluarga saya ke Pantai Bali Lestari ini untuk menikmati nuansa Bali. Yang tidak jauh-jauh kita pergi ke Pulau Jawa melihat Bali. Di Sumatera Utara juga sudah ada Pantai Bali Lestari. Nuansanya seperti Bali. Bali Lestari ini karena suasananya nyaman, santai. Udah gitu pun memang di sini ya tempatnya memang strategis sih untuk bawa keluarga, untuk anak. Kalau untuk harganya sih terjangkau, relatif terjangkau. Dia tadi saya masuk aja satu orang itu 10.000. Lokasi wisata ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana yang bisa Anda coba, seperti banana boat, speedboat, dan juga menunggangi kuda. Pihak pengelola menyampaikan lokasi wisata Pantai Bali Lestari bisa menjadi sarana hiburan warga Sumatera Utara yang belum bisa berpergian ke Bali. Saya sering ke Bali, itu dari sana saya dapat dari pantai sini saya buatlah nuansa Bali ini supaya pengunjung itu Sumatera mau ke Bali kan jauh, biaya besar. Kalau di sini lebih kurang 10.000 aja kok. Nah, Anda ingin menikmati pemandangan matahari tenggelam di pantai ini? Jangan khawatir karena wisata ini tutup hingga pukul 8 malam. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Edi Sembiring, Metro TV.